warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Kajwi Rahma dari kelas 8D. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Grabakan. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan materi tentang pengolahan sampah. Ada yang tahu di sini sampah itu apa? Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita tidak asing dengan kata sampah. Sampah adalah suatu barang atau benda yang sudah tidak digunakan dan akan dibuang. Atau bisa disebut juga dengan sisa-sisa hasil kegiatan manusia atau berupa dari proses-proses alam yang menjadi terurai atau tidak dapat diuraikan. Selanjutnya, sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik berasal dari bahan-bahan alam yang artinya tanpa campur tangan buatan manusia. Contoh sampah organik seperti tumbuh-tumbuhan dari daun kering atau tumbuhan-tumbuhan yang seperti tidak digunakan lagi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati. Sampah-sampah tersebut berasal dari bahan-bahan tambang atau bahan teknologi. Contoh sampah anorganik adalah seperti kemasan plastik atau juga seperti botol-botol bekas atau kemasan-kemasan kaleng dan lain-lain. Selanjutnya, dari mana sampah tersebut berasal? Ya, sampah tersebut berasal dari kegiatan kita setiap hari, karena kita setiap hari itu hampir mengeluarkan sampah terus. Mengapa? Karena setiap kita memakai barang atau benda yang sudah tidak terpakai, maka sampah tersebut atau barang tersebut akan dibuang. Itu akan menjadi sampah. Jadi bisa disimpulkan sampah berasal dari permukiman, perkotaan, perdesaan atau perkota atau juga perdagangan atau perindustrian. Sampah juga bisa ditemukan banyak di limbah rumah tangga. Mengapa di limbah rumah tangga? Karena hampir setiap hari kita juga mengelola sampah-sampah tersebut atau menghasilkan sampah-sampah tersebut dari limbah rumah tangga tersebut. Selanjutnya ada juga dampak-dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Mengapa sampah-sampah tersebut mempunyai dampak? Karena sampah tersebut ada juga pengaruh yang sangat berbahaya. Dampak negatifnya seperti bisa mencemari lingkungan dan juga bisa membuat kesehatan kita terganggu. Jadi, jika sampah tersebut dibiarkan menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, maka sampah tersebut akan menyebabkan penyakit. Ada juga dampak positifnya seperti bisa dibuat kerajinan dan akan menguntungkan jika kalian mempunyai kreatif atau mempunyai inovatif yang berpikir yang sangat cerdas. Kalian bisa menggunakan sampah-sampah anorganik untuk didaur ulang, dibuat menjadi sebuah karya yang bisa digunakan sehari-hari ataupun bisa dijual. Selanjutnya, di sini saya mempunyai 3 prinsip dalam pengolahan sampah, yaitu 3R: reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama adalah reuse. Reuse dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai memakai kembali, yang artinya memakai kembali barang yang sudah tidak digunakan dan dipakai kembali. Contohnya seperti kita sudah menerapkan juga di sekolah SMP Negeri 1 Grabakan ini. Contoh penerapannya apa? Dulu waktu kita ada zaman COVID-19 itu kita juga memakai masker. Nah, kenapa kita dulu memakai masker kain? Karena masker kain bisa dicuci dan bisa digunakan tidak cuma sekali pakai. Nah, itu adalah salah satu cara menangani permasalahan sampah. Jika kita cuma memakai masker yang satu kali pakai, itu akan menyebabkan menumpuknya sampah. Jadi, hindarilah barang yang hanya dipakai sekali. Usahakan pakai barang yang digunakan beberapa kali dan bisa didaur ulang atau bisa dibersihkan lagi. Yang kedua adalah reuse. Reuse dalam bahasa Indonesia diartikan adalah mengurangi, yang artinya mengurangi barang yang berpotensi menjadi sampah. Proses reuse
paus ini juga sudah diterapkan di sekolah SMP Negeri 1 Gerobakan ini. Salah satunya apa? Salah satunya di dalam kawasan SMP Negeri 1 Gerobakan sudah diterapkan untuk larangan tidak boleh membawa kemasan plastik. Mengapa tidak boleh membawa kemasan plastik? Karena cara tersebut adalah cara sederhana untuk bisa menangani permasalahan sampah. Karena jika sampah tersebut dibiarkan menumpuk atau sampah plastik tersebut dibiarkan menumpuk, itu akan menyebabkan penyakit atau juga bisa menjadi merusak populasi udara. Selanjutnya yang ketiga adalah recycle. Recycle dalam bahasa Indonesia artinya adalah mendaur ulang, yang artinya mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi terpakai. Penerapan recycle ini juga sudah diterapkan di sekolah SMP 1 Gerobakan ini. Contohnya apa? Contohnya kita sudah menerapkan di penerapan pembelajaran dalam kegiatan prakarya atau seni budaya, yaitu seperti kemarin kita membuat tirai dari bekas, dari kaleng bekas. Itu juga salah satu pemanfaatan atau pendaur ulangan kembali. Nah, selain itu ada juga cara-cara sederhana. Cara-cara sederhananya bisa, yang pertama adalah memisahkan sampah organik dan sampah anorganik secara berbeda-beda. Jadi sebelum kalian membuang sampah, ketahuilah sampah itu organik atau sampah itu anorganik. Jadi buanglah sampah organik ke tempat sampah organik dan sampah anorganik ke tempat sampah anorganik. Selanjutnya yang kedua adalah membuat pupuk dari sampah anorganik. Pembuatan pupuk dari sampah organik ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, yaitu kita bisa mengubur tanah. Cuma dengan cara mengubur tanah kita bisa menerapkan penanganan pengolahan sampah. Dari penguburan tanah tersebut itu merupakan banyak mengandung manfaat. Manfaatnya apa? Ya bagi lingkungan kita dan juga bisa menyuburkan tanah juga. Dan yang ketiga adalah membersihkan tempat sampah setiap hari. Nah, mengapa kita harus membersihkan sampah setiap hari? Karena kita setiap membuang sampah pasti ke tempat sampah. Jadi jika kita biarkan sampah tersebut menumpuk di tempat sampah, itu akan menjadi populasi udara. Populasi udaranya itu akan bau, akan menimbulkan bau-bau yang sangat menyengat. Betul atau tidak? Ya. Jadi setiap hari usahakan bersihkan tempat sampah tersebut agar populasi udaranya tetap segar. Selanjutnya yang keempat adalah mendaur ulang sampah anorganik. Nah, pastinya kalian juga sudah tahu sampah anorganik itu apa dan juga pemanfaatannya itu apa saja. Jika kalian mempunyai imajinatif yang sangat tinggi, kalian bisa menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang dari sampah anorganik tersebut. Dan yang terakhir adalah mengganti pemakaian tas belanja plastik atau mengurangi kemasan plastik. Mengapa harus mengurangi atau mengganti kemasan plastik? Karena jika kalian setiap hari terus-menerus memakai plastik, itu akan menyebabkan menumpuknya sampahnya. Karena plastik hanya bisa digunakan satu kali. Jadi hindarilah pemakaian barang yang cuma satu kali pakai. Gunakan barang yang kuat atau kokoh, bisa digunakan berkali-kali. Nah, ada juga manfaat dari pengolahan sampah-sampah tersebut. Manfaatnya kita bisa menghemat energi, sumber daya alam, dan juga bisa menghemat keuangan kita juga. Nah, mungkin itu adalah cara-cara pengolahan sampah dengan sederhana yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya akhiri. Bila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.